Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Semoga tetap sehat dan penuh dengan sukacita. Hari ini kembali saya mengajak Anda semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan sabda Allah. Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintahmu, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantu. Mereka itu datang, lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon tersungkur depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkan aku, karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Yesus selalu berkata kepada Simon, "Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah menghela perahu-perahunya ke darat, mereka lalu meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil tadi kita mendengar Yesus masuk ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia untuk menolakkan perahu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak. Ketika Yesus datang, ada sekian banyak perahu. Tapi Yesus masuk dalam perahu Simon. Dia tahu kesulitan Simon pada saat itu. Dia tahu bahwa setelah mereka bekerja keras, ketika dia datang menuju ke perahu Simon, tidak ada ikan. Dia tahu kesulitan mereka, bahwa mereka sudah bekerja tapi tidak ada hasilnya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Setelah Yesus mengajar, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalan." Lalu Simon mengatakan, "Tuhan, sudah sekian malam kami bekerja, kami tidak mendapat apa-apa." Bapak, Ibu, kadang dalam kehidupan ini kita sudah bekerja keras, tapi seakan-akan tidak ada hasilnya. Kadang kita sudah berdoa, tapi seakan-akan tidak ada jawabannya. Kita mengalami keputusasaan dan kesedihan. Tapi ingat baik-baik, Tuhan tahu kesedihanmu, Tuhan tahu kerja kerasmu, Tuhan tahu pergumulanmu. Seperti yang dia lakukan terhadap Simon. Dia tahu. Lalu dia mengatakan kepada Simon tadi, "Tebarkan jalamu, dengarkan perintah Tuhan." Apa yang Tuhan katakan, mari kita sama-sama lakukan. Seperti yang dikatakan oleh Simon tadi. "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi atas perintahmu aku akan menebarkan jala juga." Atas perintahmu, Guru. Mari kita lakukan perintah guru kita. Agar kita diselamatkan. Agar mujizat itu terjadi.
Tuhan selalu berbisik, menguatkan, meneguhkan iman kita di balik pengalaman kesedihan, kesulitan. Dan Dia berbicara bagi kita. Maka mari kita berjuang untuk mendengarkan dan melakukan apa yang Ia katakan dan Ia perintahkan, agar keselamatan bagi kita terjadi. Agar mujizat-mujizat yang kita rindukan itu datang dan terjadi dalam kehidupan kita. Dan ketika itu mereka mengalami mujizat yang luar biasa. Banyak ikan yang mereka temukan. Lalu Petrus tersungkur di depan Yesus dan mengatakan, Tuhan, tinggalkan aku karena aku ini orang berdosa. Kadang kita ragu-ragu. Mari kita tersungkur di depan kaki Yesus dan mengatakan, Tuhan, ampuni saya karena saya juga ragu-ragu dalam hidup ini. Kadang saya kurang mengimani Engkau dalam hidup ini. Ampuni dosa saya. Yesus berkata kepada Simon, jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Mari di balik kelemahan, di balik ketakutan dan keraguan-raguan, Tuhan sedang memakai dirimu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur untuk setiap berkat yang kami terima. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu menyertai kami di balik semua pengalaman penderitaan kami, di balik kekecewaan, sakit hati kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, firman-Mu hari ini meneguhkan kami, bahwa kami harus terus datang dan percaya kepadamu, bahwa kami harus terus melakukan semua perintah-Mu. Maka mujizat-mujizat yang kami nantikan akan hadir dalam kehidupan kami. Buka hati kami Tuhan, untuk tidak takut pada situasi sulit, tapi percaya bahwa Engkau berjalan bersama kami. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.